Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristalia Sandra Irena. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang suatu kasus akuntansi. Lalu kita akan menyelesaikan kasusnya dengan menggunakan metode pencatatan periodik. Nah, pada metode pencatatan periodik ini tuh berbeda dengan perpetual, karena kalau perpetual tuh kita lakukannya tuh secara rutin gitu. Sedangkan kalau periodik tuh kita lakukannya di akhir periodenya. Lalu di sini di soal itu pada tanggal 1 Desember membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400. Berarti dia ada beban sewa. Beban sewanya kita tulis di dalam debit sebesar 2.400. Lalu karena kita melakukan pembayaran, berarti kita tuh melakukan pengorbanan. Nah, pengorbanannya dari mana? Dari kas. Dari kasnya kita keluarkan sebesar 2.400, kita tulis di dalam kredit. Lalu pada tanggal 3 Desember membeli 50 lusin kain batik dari Juragan Batik Erlangga dengan termin kredit 2/10 N per 30 FOB shipping point sebesar 21.600. FOB shipping point itu berarti pembeli yang menanggung ongkos kirimnya, sedangkan kita tuh cuma ngasih barangnya aja, mengirim barangnya aja. Berarti di tabelnya kita tulis 3 Desember pembelian di dalam debit 21.600. Lalu ada utang dagang karena kredit kan. Utang dagang itu sebesar 21.600 di kredit. Lalu pada tanggal 4 Desember kita membayar ongkos kirim dari kain batik yang kita beli pada tanggal 3 Desember tadi sebesar Rp500. Kan kita yang jadi pembeli, berarti kita yang harus membayarnya. Itu berarti ada beban kirim pembelian, kita tulis dalam debit sebesar 500, lalu kasnya di kredit sebesar 500. Lalu pada tanggal 6 Desember menjual berbagai oleh-oleh batik kepada Galeri Hadmini dengan termin kredit 2/10 N per 30 FOB shipping point senilai 8.500. Berarti pada tanggal 6 Desember tuh ada piutang dagang, kita tulis dalam debit sebesar 8.600. Lalu ada penjualan sebesar 8.600, kita tulis dalam kredit. Lalu pada tanggal 7 Desember menerima pelunasan piutang dari Bapak Adi Gunawan atas penjualan bulan November sebesar 8.900 tanpa diskon penjualan. Itu berarti kas yang bertambah kita tulis di dalam debit sebesar 8.900. Lalu ada piutang dagangnya itu sebesar 8.900 dalam kredit. Lalu pada tanggal 10 Desember mencatat penjualan tunai tanggal 1 sampai 10 Desember sebesar 27.200. Dengan beban pokok penjualan 16.000. Berarti kita tulisnya kas di dalam debit 27.200, lalu penjualannya 27.200 di dalam kredit. Lalu pada tanggal 12 Desember melunasi utang pembelian barang pada tanggal 3 Desember. Berarti utang dagangnya udah berkurang. Itu kita tulis dalam debit sebesar 21.600, lalu ada diskon pembelian karena berarti kita bayarnya tuh sebelum tanggalnya sebesar Rp432. Lalu kasnya sama di kredit sebesar Rp21.168. Lalu pada tanggal 14 Desember Galeri Hadmini meretur beberapa barang yang dibeli pada tanggal 6 Desember seharga 1.500. Itu berarti kita tulis nama akunnya di dalam kolom debit tuh retur dan potongan penjualan sebesar 1.500, lalu ada piutang dagang sebesar 1.500. Lalu pada tanggal 15 Desember membayar pembuatan iklan di majalah wanita sebesar 2.600. Ditulisnya berarti nama akunnya beban iklan di dalam debit sebesar 2.600, lalu kasnya juga 2.600 tapi di dalam kredit.
Lalu pada tanggal 16 Desember menerima pelunasan piutang dari Galeri Hanmini. Itu berarti kasnya bertambah sebesar 7.000 di debit, lalu piutang dagangnya 7.000 di kredit. Lalu pada tanggal 19 Desember melunasi utang pembelian barang kepada Bu Ariesta sebesar 19 Desember membeli barang dagangan secara tunai sebesar 11.800. Nama akunnya tuh pembelian, kita tulis dalam debit sebesar 11.800, lalu ada kasnya berkurang sebesar 11.800. Lalu pada tanggal 19 Desember selanjutnya melunasi utang pembelian barang kepada Bu Ariesta sebesar 9.000 tanpa mendapat diskon. Itu berarti utang dagang di debit sebesar 9.000, lalu kasnya berkurang sebesar 9.000. Lalu pada tanggal 20 Desember menjual kain batik kepada salah satu butik dengan termin kredit 1/10 N/30 FOB shipping point senilai 26.000. Itu berarti ada piutang dagang kita tulis dalam debit sebesar 26.000, lalu ada penjualan kita tulis dalam kredit sebesar 26.000. Lalu pada tanggal 21 Desember untuk membantu pelanggan, Serba 81 mengalami terlebih dahulu ongkos kirim pembelian salah satu butik pada tanggal 20 Desember sebesar 1.100 melalui jasa kurir. Ongkos ini akan ditagihkan sebagai piutang. Pada tanggal 21 Desember ini ada akun piutang dagang, kita tulisnya di dalam debit sebesar 1.100, lalu kasnya berkurang sebesar 1.100. Lalu pada tanggal 21 Desember selanjutnya menerima pelunasan piutang dari Bapak Diki atas penjualan bulan November sebesar 17.600 tanpa diskon penjualan. Itu kasnya kita tulis dalam debit 17.600, lalu ada piutang dagangnya kita tulis di kredit sebesar 17.600. Masih di tanggal 21 Desember itu kita ada membeli 40 lusin kemeja batik anak-anak dengan termin kredit 1/10 N/30 FOB destination sebesar 20.000. FOB destination berarti itu penjual yang menanggung ongkos kirimnya. Nah, lalu ini itu di pembelian kita tulis dalam debit sebesar 20.000, lalu ada utang dagang di dalam kredit sebesar 20.000. Lalu pada tanggal 24 Desember meretur 4 lusin dari kemeja batik yang dibeli pada tanggal 21 Desember dari salah satu penjahit karena terdapat cacat produksi. Itu berarti dia ada akun utang dagang sama retur dan potongan pembelian. Itu potong dagangnya di debit sebesar 2.000, lalu retur dan potongan pembeliannya di kredit sebesar 2.000. Lalu pada tanggal 26 Desember menerima retur barang dari salah satu pelanggan, ada satu pembeli retail yang sudah membayar tunai sebesar 1.200. 26 Desember ada retur dan potongan pembeli dan potongan penjualan di debit sebesar 1.200, lalu kasnya di kredit sebesar 1.200. Lalu pada tanggal 28 Desember itu kita membayar gaji staf penjualan sebesar 7.600 dan staf administrasi 4.800. Itu ada beban gaji penjualan di dalam debit sebesar 7.600, lalu ada beban gaji administrasi di dalam debit juga sebesar 4.800. Itu kalau dijumlahkan totalnya sebesar 12.400. Itu berarti kan karena kita ada membayar, kasnya berkurang. Nah, kasnya berkurang itu di kredit sebesar 12.400. Lalu pada tanggal 29 Desember
Pada tanggal 29 Desember membeli perlengkapan toko sebesar 800. Itu berarti perlengkapan tokonya di dalam debit sebesar 800, lalu kasnya di kredit sebesar 800. Lalu pada tanggal 30 Desember menjual kemeja batik anak-anak kepada salah satu SD dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping point senilai 18.750. Ada akun piutang dagang di dalam debit sebesar 18.750. Lalu ada penjualan di kredit sebesar 8.750. Lalu masih di tanggal 30 Desember itu kita ada menerima pelunasan piutang dari salah satu butik atas penjualan tanggal 20 Desember udah termasuk sama ongkos kirimnya. Itu berarti kita tulisnya kas di debit sebesar 27.100 rupiah, lalu ada piutang dagangnya di kredit sebesar 27.100 rupiah. Lalu terakhir di tanggal 31 Desember itu melunasi utang pembelian kemeja batik anak-anak tanggal 21 Desember kepada salah satu penjahit. Nah, berarti utang dagangnya kan udah hilang, berkurang karena udah kita bayarkan. Itu sebesar 18.000, lalu kasnya berkurang sebesar 18.000. Nah, kalau udah sampai jahit itu harus kita totalkan dari bagian debit sama kreditnya. Kalau dari bagian debit itu total akhirnya 267.550 rupiah, sama dengan kreditnya 267.550 rupiah. Lalu lanjut ke buku besar. Buku besar ini itu kita disuruh mengelompokkan akun-akun yang ada di jurnal umum, yang ada di jurnal sebelumnya saya bacakan. Jadi di sini di buku besar ini ada cara menghitung buku besar tuh kita ada saldo awalnya. Nah, saldo awal itu kita ambil dari soal, lalu kita masukkan angka-angka yang ada di dalam jurnal umum sebelumnya. Nah, dia cara menghitungnya tuh kalau debit ketemu dengan debit itu berarti ditambah, lalu kalau debit ketemu dengan kredit itu berarti dikurang. Itu juga sebaliknya, kalau kredit ketemu debit dikurang, kalau kredit ketemu kredit ya berarti ditambah. Lalu di tabel akun kas itu saldo awalnya sebesar 21.175.000 rupiah. Lalu ada transaksi pada tanggal 1, 4, 7, 10, 12, 15, 16, 19, 19, 21, 21, 26, 28, 29, 30, 31. Nah, itu total akhirnya sebesar 28.007 rupiah. Lalu di tabel piutang dagang saldo awalnya tuh sebesar 51.300. Lalu ada transaksi di tanggal 6, 7, 14, 16, 20, 21, 21, 30, 30. Itu hasil akhirnya 43.550 rupiah. Lalu untuk akun tabel persediaan barang dagang itu 187.200 rupiah, 200.000 rupiah. Lalu untuk akun asuransi di Bari Muka saldo awalnya 5.625. Lalu untuk akun peralatan toko 156.500 rupiah. Lalu untuk akumulasi depresiasi peralatan kantor saldo awalnya 18.900. Lalu untuk peralatan kantor saldo awalnya 60.000. Untuk akumulasi depresiasi peralatan kantor saldo awalnya 20.000. Untuk utang dagang saldo awalnya tuh 32.200 rupiah, 200.000 rupiah, 32.200 rupiah. Lalu ada transaksi di tanggal 3, 12, 19, 21, 24 sama 31. Terus total akhirnya 23.200. Lalu untuk utang gaji kosong, untuk beban yang masih harus dibayar kosong, tapi itu tidak apa-apa kita catat. Lalu utang bank tuh saldo awalnya 40.000, utang bunga kosong, modal saham 50.000, saldo laba 135.100 rupiah. Untuk akun dividen 45.000, untuk akun penjualan saldo awalnya 1.073.700 rupiah.
Lalu transaksi di tanggal 6, 10, 20, 30. Hasil akhirnya 1.154.154.150 rupiah. Lalu untuk akun retur dan potongan penjualan, saldo awal 30.900, transaksi di tanggal 14 sama tanggal 26 dengan totalnya 33.600. Lalu untuk akun diskon penjualan, saldo awal 19.800, akun pembelian saldo awal 536.500 rupiah, transaksi di tanggal 3/19/21, totalnya 589.900 rupiah. Lalu untuk akun retur dan potongan pembelian, saldo awal 8.500, total saldo akhirnya 10.500. Lalu untuk diskon pembelian, total saldo awalnya 9.300, total akhirnya 9.732. Akun beban kirim pembelian, saldo awal 16.100, total akhirnya 16.600. Beban pokok penjualan kosong, beban gaji penjualan 111.600 rupiah dengan transaksi tanggal 28. Lalu total saldo akhirnya 119.200 rupiah. Lalu ada beban sewa 27.900 rupiah dengan transaksi di tanggal 1 juga sebesar 30.300 rupiah. Lalu beban depresiasi peralatan kantor kosong, beban perlengkapan toko kosong, beban kirim penjualan saldo awalnya 10.100, beban listrik, air, dan telepon toko saldo awal 13.200, beban penjualan lain-lain saldo awal 4.200, lalu beban gaji administrasi saldo awalnya 50.600, transaksi di tanggal 28 dengan total saldo akhir 55.400. Lalu ada beban iklan saldo awal 27.000, transaksi di tanggal 15 dengan total saldo 29.600, beban depresiasi peralatan kantor kosong, beban asuransi kosong, beban listrik, air, dan telepon kantor saldo awalnya 6.600. lalu ada beban bunga kosong sama ada beban administrasi lain-lain tuh saldo awalnya 2.600. Lalu kemudian kita lanjut ke dalam neraca saldo. Neraca saldo itu daftar yang dibuat untuk melihat kesamaan antara debit dengan kreditnya. Nah, angka-angkanya ini kita ambil dari total akhir di buku besar. Jadi kita tinggal pindahkan angka total akhir dari buku besar itu ke dalam sini. Lalu kita tulisnya tuh di sini ada kas BNI tuh di debit 28.007, lalu piutang dagang 43.550, persediaan barang dagang 187.200, lalu asuransi dibayar di muka 5.625, perlengkapan toko 4.600, peralatan toko 156.500, lalu akumulasi depresiasi peralatan toko 18.900, peralatan kantor 60.000, akumulasi depresiasi peralatan kantor 20.000, utang dagang 23.200, utang gaji kosong, beban harus bayar kosong, utang bank 40.000, utang bunga kosong, modal saham 50.000, saldo laba 135.100, dividen 45.000, penjualan 1.154.150 rupiah. Lalu retur dan potongan penjualan 33.600, diskon penjualan 19.800. Lalu pembelian nih 589.900, retur dan potongan pembelian 10.500, diskon pembelian 9.732, beban kirim pembelian 16.600, beban pokok penjualan kosong ya, beban gaji penjualan 119.200, lalu beban sewa 30.300, beban depresiasi peralatan kantor kosong, beban perlengkapan toko kosong, beban kirim penjualan 10.100, beban listrik, air, dan telepon toko 13.200, beban penjualan lain-lain
4.200, beban gaji administrasi 55.400, beban iklan 29.600, beban depresiasi peralatan kantor, beban asuransi itu kosong, beban listrik, air, dan telepon kantor 6.600, beban bunga kosong, beban administrasi lain-lain 20.600. Nah, jadi ini kita jumlahkan semuanya, bagian debit, bagian kredit. Nah, ini tuh harus sama kiri kanan biar nggak ada yang berat sebelah. Jadi total akhirnya tuh 1.461.582 rupiah, sama dengan yang kreditnya 1.461.582 rupiah. Lalu kita lanjut ke dalam jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini itu proses dimana terjadi perubahan saldo. Dan perubahan saldo dari mana kita dapat perubahan saldonya ini, itu dikasih dari soal lalu kita kurangkan dengan yang ada di jurnal umum tadi, kita kurangkan dengan ini, dan itu penulisannya selalu di akhir bulan. Kalau kita masuk ke dalam jurnal penyesuaian tuh di kondisi dimana saldo suatu akun itu berubah, dan itu dituliskan dan itu di tiap akhir bulan. Di sini kita pakai tanggal 31, dan pada tanggal 31 Desember itu ada harga pokok penjualan di dalam debit sebesar, nah yang di bagian sini tuh ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu kita tuliskan di dalam debit sebesar 577.230 rupiah. Lalu persediaan barang dagang yang di akhir itu 196.238 rupiah. Lalu ada retur dan potongan pembelian sebesar 10.500, dan diskon pembelian 9.732. Lalu di sini ada pembelian, kita tulis dalam kredit sebesar 589.900 rupiah. Lalu ada beban kirim pembelian sebesar 16.600. Lalu ada persediaan barang dagang yang di awal sebesar 700.200 rupiah. Lalu ada beban asuransi di debit 1.875 rupiah. Beban asuransi di balik muka kreditnya juga sama 1.875. Lalu beban perlengkapan toko 3.100, perlengkapan toko kredit 3.100, beban depresiasi peralatan toko 18.900 di debit, akumulasi depresiasi peralatan toko 18.900 di kredit, beban depresiasi peralatan kantor 15.000 debit, akumulasi depresiasi peralatan kantor 15.000 kredit, beban gaji penjualan, beban gaji administrasi kita tulis debit itu 1.200 sama 800. Lalu untuk utang gaji itu kita totalkan dari yang dua beban tadi, dapatnya 2.000, kita tulis dalam kredit. Lalu ada beban listrik, air, dan telepon toko, lalu satunya listrik, air, dan telepon kantor, kita tulis di debitnya tuh masing-masing 1.365 sama 455. Itu kalau kita totalkan dapatnya 1.820 di kredit. Lalu untuk beban bunganya 1.500, utang bunganya juga 1.500. Itu kalau kita totalkan dari yang debit, kolom debit sama kolom debit, lalu kolom kredit sama kolom kredit, itu dapat hasilnya 837.895 per rupiah. Gitu juga yang kredit 895.000 rupiah. Yang kreditnya juga sama. Lalu di sini ada buku besar sesudah penyesuaian. Nah, buku besar sesudah penyesuaian itu kita tinggal masukkan angka yang ada di sini, yang ada di jurnal penyesuaian tadi, tapi dia tidak semua. Jadi itu harus kita pilih lagi akun-akun apa yang ada disebutkan di jurnal penyesuaian, lalu hasilnya kita masukkan ke dalam buku besar sesudah penyesuaian. Nah, yang ada tuh di persediaan barang dagang itu sesudah penyesuaian, sebelum penyesuaian tuh 187.200 rupiah. Lalu sesudah penyesuaian 196.238 rupiah.
Lalu asuransi di Bandung Muka sebelumnya tuh 5.625, sesudahnya 3.750. Lalu perlengkapan toko sebelum penyesuaian 3.800, sesudah penyesuaian 1.500. Lalu akumulasi depresiasi peralatan toko sebelumnya 18.900, sesudah penyesuaian 37.800. Lalu akumulasi depresiasi peralatan kantor sebelumnya 20.000, sesudahnya 35.000. Lalu utang gaji sebelumnya kosong jadi 2.000, beban yang masih harus dibayar sebelumnya kosong jadi 1.820. Lalu utang bunga sebelumnya kosong jadi 1.500. Kemudian pembelian sebelumnya 536.500 rupiah. Lalu sesudah penyesuaian tuh jadi 0. Retro dan potongan pembelian sebelumnya 8.500, sesudah penyesuaian jadi 0 juga. Diskon pembelian sebelumnya 9.300, sesudah penyesuaian 0. Beban kirim pembelian sebelum penyesuaian 16.100, sesudah penyesuaian jadi 0. Beban gaji penjualan 111.600 rupiah, sesudah penyesuaian 120.400 rupiah. Lalu beban depresiasi peralatan toko sebelumnya 0 jadi 18.900. Beban perlengkapan toko sebelumnya 0 jadi 3.100. Beban listrik, air, dan telepon toko sebelumnya 13.200, sesudahnya jadi 14.565. Lalu beban gaji administrasi sebelumnya 50.600, sesudahnya 56.200. Beban depresiasi peralatan kantor sebelumnya kosong, sesudahnya jadi 15.000. Beban asuransi sebelumnya kosong jadi 1.875. Lalu beban listrik, air, dan telepon kantor sebelumnya 6.600, sesudahnya 7.055. Beban bunga sebelumnya kosong jadi 1.500. Lalu di sini ada neraca saldo. Neraca saldo tuh masih sama, tinggal masukkan hasil akhir dari buku besar tadi. Lalu kita jumlahkan bagian debit, bagian kredit. Nah itu sebesar, kalau udah kita jumlahkan tuh kita dapat hasilnya 1.480.570 rupiah. Di bagian kredit juga sama, 1.480.570 rupiah. Lalu kita lanjut ke neraca lajur bagian periodik. Nah di neraca lajur ini itu kita ada bagian harta, ada bagian utang, ada bagian modal, lalu ada beban, sama ada pendapatan. Nah yang kita pakai di sini tuh yang bagian laporan laba rugi sama laporan posisi. Nah di sini itu kita jumlahkan bagian laporan laba ruginya, debit, kredit. Itu kita dapatkan yang bagian debitnya sebesar 946.025 rupiah. Lalu untuk bagian kreditnya 1.154.150 rupiah. Nah yang bagian kredit ini itu kita kurangkan dengan ini, jadi dia dapat hasilnya 208.125 rupiah. Lalu yang bagian yang 900 tadi, kalau kita jumlahkan dengan yang 208 ini, dia tuh bakal dapat hasilnya kayak yang kredit. Jadi dia sama balance gitu. Soalnya kalau ini dia ndak selisih, nanti dia ndak dapatkan hasil yang di kredit ini. Lalu buat yang di laporan posisi keuangan juga gitu, kita tambahkan bagian debit, bagian kredit. Lalu dapat hasilnya 534.545 rupiah. Lalu yang bagian kreditnya 326.420 rupiah. Yang 500 tadi kita kurangkan dengan yang 300, dapat hasilnya sama 208.125 rupiah, sama dengan yang bagian laporan laba rugi. Lalu yang 326 ini kita tambahkan dengan 208, jadi dia dapat hasilnya 534. Berarti ini sama dengan yang kayak di
bagian debitnya. Lalu kita lanjut ke yang terakhir, laporan laba rugi. Nah, di pendapatan itu dia ada penjualan, isinya ada penjualan, ada return potongan penjualan, sama ada diskon penjualan. Itu kalau kita totalkan dapat hasilnya Rp1.100.750. Lalu ada COGS-nya, lalu ada beban pokok penjualannya ini diisinya tuh sebesar Rp577.230. Nah, yang 1 juta tadi kita kurangkan dengan 577 ini, dia dapat hasilnya Rp522.520. Lalu ada itu laba kotornya. Lalu ada beban penjualan isinya ada beban gaji penjualan, beban sewa, beban depresiasi peralatan toko, beban perlengkapan toko, beban kirim penjualan, beban listrik, air dan telepon toko, beban penjualan lain-lain. Itu kalau kita jumlahkan dapat hasilnya Rp201.565. Lalu ada beban administrasi, beban gaji administrasi, beban iklan, beban depresiasi peralatan kantor, beban asuransi, beban listrik, air dan telepon kantor, beban bunga, beban administrasi lain-lain. Itu kalau kita totalkan dapat hasilnya Rp113.830. Nah, yang Rp523.520 ini kita kurangkan dengan Rp315.395. Itu dapat hasilnya 2. Lalu yang dia dapat total bebannya tuh sebesar 315.935 Lalu yang Rp523.520 ini kita kurangkan dengan total bebannya tadi sebesar Rp315.395. Dia dapat hasilnya berarti Rp208.125. Lalu ada laporan laba rugi dari tabel dari pencatatan periodik ini. Itu modal awalnya tuh pada tanggal 1 Desember sebesar, modal awalnya itu ada modal saham sama ada saldo laba. Dan yang di modal saham tuh modal awalnya sebesar Rp50.000, lalu saldo labanya tuh kita dapatkan Rp135.100. Lalu ada total modalnya, berarti ini kita tambahkan, dia dapat Rp185.100. Lalu ada laba bersihnya sebesar, di bagian saldo laba Rp208.125. Itu kita tuliskan di total modalnya. Lalu ada dividennya kita kurangkan sebesar Rp45.000. Lalu ada modal akhir di tanggal 31 Desember sebesar, di modal sahamnya Rp50.000, lalu di saldo labanya Rp298.255. Nah, ini udah kita totalkan, dia dapat hasilnya Rp348.225. Lalu di sini ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini dia ada 2, ada aktiva sama pasiva. Di aktiva sama pasiva tuh, kalau di aktiva kita tuh ada harta lancar sama ada harta tetap. Sedangkan kalau di pasiva tuh kita ada utang lancar, ada utang jangka panjang, sama ada modal. Nah, yang di bagian aktiva itu harta lancar kita tuh ada di kas di BNI, piutang dagang, persediaan barang dagang, asuransi di muka, sama perlengkapan toko. Nah, itu kalau kita totalkan dapatnya Rp273.045. Lalu di harta tetapnya ada peralatan toko, akumulasi depresiasi peralatan toko, peralatan kantor, akumulasi depresiasi peralatan kantor. Lalu kita totalkan itu sebesar Rp143.700. Nah, total dari aktivanya itu sebesar Rp416.745. Sedangkan di pasifanya itu ada hutang lancar, utang dagang, utang gaji, beban yang masih harus dibayar, sama utang bunga. Total dari hutangnya ini sebesar Rp28.520.
Rp28.520. Lalu utang jangka panjangnya ada hutang bank sebesar Rp40.000. Lalu modalnya ada modal saham Rp50.000, saldo laba Rp298.225. Total modalnya itu sebesar Rp348.225. Nah, setelah kita hitung total pasifanya tuh kita dapatkan Rp416.745. Sekian dari saya. Terima kasih.